Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mengerjakan soal nomor 2. Di sini kami akan membuat video panduan mengenai sistem pembaca power meter Siemens PAC 3220 menggunakan Modbus TCP dan juga PAC 3100 yang menggunakan Modbus RTU menggunakan PLC Siemens S7 1200 CPU dan kemudian ditampilkan ke HMI Highware. Perkenalkan, nama saya Silo Ahmad Firdaus, NRP 41236037. Saya Bintang Muntazaki, NRP 4123 6042. Saya Kena Postewan, NRP 4123 6040. Pertama, untuk komponennya di sini kami memakai sebuah steker sebagai penghubung untuk sumber utama untuk rangkaian PLC-nya. Di sini komponennya ada pertama MCB sebagai pengaman utama buat rangkaiannya. Kedua, di sini kita memakai power supply untuk sumbernya untuk PLC-nya sendiri, yaitu karena PLC-nya menggunakan tegangan DC 24 volt. Terus di tengah ini terdapat sebuah modul komunikasi untuk RTU, dan di sini menggunakan dua buah power meter, yaitu power meter PAC 3220 dan PAC 3100, di mana untuk PAC yang 3220 nanti komunikasinya menggunakan kabel Ethernet atau TCP. Sedangkan untuk PAC 3100 menggunakan RTU. Pertama, untuk powernya dari melewati MCB menuju ke inputan AC dari power supply. Untuk output dari power supply yaitu 24 volt masuk ke input untuk PLC-nya. Selanjutnya di sini dari MCB juga mencabang ke untuk power di power meternya, baik di power meter 1 dan power meter 2. Dan di fasanya kita ngambil untuk di tiap fasa, yaitu L1, L2, L3 dari tiap-tiap power meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tiap portal, yang mana tiap portal sendiri itu digunakan untuk membuat program PLC Siemens. Nah, untuk tiap portal yang saya gunakan yaitu adalah TIA versi 20. Oke, untuk tampilan pertama adalah seperti ini. Pada tampilan ini bisa kita lihat ada create new project. Lalu di sini project name bisa diisi sesuai keinginan masing-masing. Misal saya akan menamainya my project. Oke, lalu klik create. Tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, di sini sekarang sudah berubah tampilannya. Lalu kita klik create, klik configure device. Nah, seharusnya di sini muncul PLC-nya. Namun karena belum ada, maka kita harus menambahkannya lewat sini, add new device. Oke. Nah, device yang kita pilih itu harus disesuaikan dengan device yang kita gunakan. Misalnya Simatic. Saya pilih Simatic karena di sini kami menggunakan Simatic S7 1200, yaitu yang tipe 1217
DC, klik lagi, nah sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih versinya. Untuk versi yang digunakan oleh kami yaitu adalah versi 4.2. Lalu klik add, tunggu lagi sampai tampilannya berubah. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah untuk tampilannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menambahkan modul-modul tambahan yang terpasang pada PLC-nya. Di sini hanya ada PLC-nya saja, namun di device yang kami miliki, yang kami gunakan, di situ ada dua tambahan di bagian kirinya, yaitu power supply dan juga modul komunikasi. Nah, yang perlu kita masukkan ke sini hanyalah modul komunikasinya saja. Caranya dengan klik di sini hardware katalog, masuk ke communication modules, lalu pilih point-to-point. Nah, yang kami gunakan yaitu adalah CM1241RS232. Kita klik lagi, lalu di sini ada dua pilihan, sesuaikan dengan yang tertulis pada modulnya. Yang kami gunakan yaitu adalah 1AH32. Oh, maaf, ini harus di drag and drop ke sini. Oke, selanjutnya ketika kita mengklik ini, di sini di bawah akan ada tampilan seperti ini. Bisa kita naikkan dulu biar jelas. Atau jika tidak muncul bisa klik kanan, lalu masuk ke properties. Nah, di sini di bagian general, catalog information, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada firmware version, itu disesuaikan dengan apa yang ada di modul komunikasi ini. Nah, yang tertulis pada modul komunikasi yang kami gunakan yaitu adalah versi 2.1. Maka perlu kita mengubah. Cara mengubahnya bukan di klik V2.1, melainkan klik change firmware version. Nah, di sini yang sekarang ini adalah 2.2. Dan yang new device di sini bisa kita pilih apakah 2.0 atau 2.1. Untuk yang kami gunakan adalah 2.1, maka berarti tetap 2.1. Klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah. Selanjutnya, kita klik yang modul PLC-nya. Jika belum muncul tampilan seperti ini, bisa diklik kanan dan Plan Properties seperti tadi. Namun jika sudah muncul, kita langsung masuk ke System and Clock Memory. Di sini kita ingatkan dua-duanya, satu, lalu scroll lagi ke bawah, 2. Nah, bisa dilihat di sini ada alamat M1.0 sampai 1.3 dan juga M0.0 sampai 0.7. Yang mana alamat-alamat ini sudah punya fungsinya sendiri. Dan ini bisa diubah. Misal kita menggantinya menjadi 1, 2, atau berapapun. Sama halnya juga dengan yang ini. Bisa diganti menjadi M0, M1, 2, atau berapapun. Oke, jika sudah dicentang yang kedua ini, maka kita masuk ke permit access. Nah, pilih yang ini, lalu centang juga. Oke, jika sudah selesai, maka kita minimize kembali, biar tidak menghabiskan uang. Oke, selanjutnya kita masuk ke program blocks. Klik main OP.
Nah, di sini yang pertama akan kita buat adalah RTU, Modbus RTU. Untuk menambahkannya ke sini, kita klik Instructions, lalu pilih Communication Processor. Nah, di sini ada Modbus. Namun di atas juga ada Modbus RTU. Tapi yang akan kita gunakan adalah Modbus yang ini. Di sini ada COMLOAD dan juga COMMASTER. Kita tambahkan. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini bisa klik OK. Selanjutnya, oh, oke. Di sini sudah. Untuk RTU ini menggunakan dua, yaitu MB COMLOAD dan juga MB Master. Untuk MB Masternya kita letakkan di bawahnya dengan cara klik yang ini, lalu drag and drop. Oke, selanjutnya tambahkan MB Master. Klik, lalu drag and drop juga di sini. Klik OK. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pengalamatannya. Untuk false request, itu kita menggunakan fungsi yang ada di sistem nClocks tadi, yaitu M1.0, yaitu first scan. Pertama kali kita meminta request. Pertama kali kita request pada PAC. Oke. Selanjutnya untuk port, kita klik yang kotak sebelah kanan ini. Nah, karena modul komunikasi yang digunakan adalah CM12.1, kita klik yang ini. Enter. Oke, di sini sudah ada. Lalu di sini ada float rate, ada float, dan juga parity. Nah, untuk kedua ini, kita sesuaikan dengan setting yang ada pada PAC. Kalau pada PAC yang kami gunakan saat ini settingnya adalah 9600. Oke. Untuk bulknya sendiri ada 9600. Lalu di parity ini menyesuaikan dengan format yang ada pada setting PAC. Nah, format itu sendiri biasanya pada PAC itu tertulis 8E0, misal 8E0, 8N1, seperti itu. Nah, di sini kita tidak menuliskannya 8E0 atau 8N1, melainkan kita menuliskannya dalam bentuk angka. Nah, angka yang ditulis di sini yaitu sesuai dengan huruf tengah yang ada pada format yang ada pada PAC tersebut. Misal jika formatnya adalah 8E1, maka E itu diganti menjadi angka yang sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, untuk mengetahuinya, huruf-huruf tersebut diubah menjadi angka berapa, maka kita di sini melihatnya dengan cara klik MB Combo. Nah, oke, tahan. Kita klik F1, lalu klik yang ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Cari yang bagian MB Comload, lalu scroll sampai menemukan parity. Nah, di sini parity. Seperti yang saya katakan tadi, ada huruf-hurufnya pada format yang ada pada PAC. Nah, formatnya itu ada 3 huruf, yaitu ada N, O, dan juga E.
Nah, pada setting yang ada di PAC yang kami gunakan saat ini, itu huruf tengahnya adalah E, yang berarti di PLC di tiangnya, di tiap portal, kita menggunakan angka 2 untuk dituliskan ke paridinya. Oke, di sini kita tuliskan 2, enter. Lalu untuk MBDB ini, kita kopikan dari MB master. Kita copy. Nah, oke, seperti ini. Lalu untuk dan error dan status, kita gunakan alamat yang belum digunakan karena tadi sudah menggunakan M0 dan juga 1 yang ada pada sistem enclock, maka di sini kita akan menggunakan M2.0. M2.0. Lanjut M2.1. Nah, untuk status, kita menggunakan MW. Karena M0 sampai 2 sudah digunakan, maka di sini bisa menggunakan M3 dan juga seterusnya. Di sini kita akan lompat 1 menjadi MW4. Nah, oke, sudah. Selanjutnya, di sini kita juga akan melakukan pengalamatan pada MB Master. MB Master di sini dimulai dari request. Request-nya kita tidak lagi menggunakan first scan, melainkan menggunakan timer. Nah, jika menggunakan first scan, nanti kita akan selalu mengklik modify to 1 atau modify to 0 secara berulang-ulang. Nah, untuk memudahkan hal tersebut, maka menggunakan timer, di mana timer ini akan melakukan request secara berulang-ulang dalam beberapa waktu sekali. Nah, untuk itu kita akan menggunakan M0.3. M0.3 yang mana clocknya ada 2 Hz. Oke. Selanjutnya ada MB address. Nah, untuk MB address ini juga menyesuaikan dengan PAC 3100 yang kami gunakan. Untuk address yang ada pada setting PAC 3100 itu tertulis 2, maka di sini juga dituliskan 2. Oke, enter. Nah, untuk modenya kita pilih 0, yang artinya membaca data. Untuk data address, nah, untuk data address di sini dimulainya dari 4001. 4001. Namun, kita juga perlu melihat datasheet dari PAC yang kita gunakan tersebut. Kita masuk ke datasheet. Bisa dilihat di sini PAC 3220. Nah, kita scroll sampai bawah sampai menemukan tabel ini. Oh, maaf, ini yang 3220. Seharusnya kita menggunakan 3100 untuk RTU. Oke, di sini. Nah, bisa dilihat di sini offset. Data address tadi juga disesuaikan dengan offsetnya. Data address yang ini juga disesuaikan dengan offsetnya. Offset yang ada pada datasheet PAC 3100 ini. Nah, offset ini harusnya berawal dari angka 0. Namun, untuk data pertamanya di sini dimulai dari angka 1.
yang berarti data address 40.001 ini berlaku untuk PAS, untuk offset 0. Sedangkan yang akan kita baca yaitu adalah tegangan, 3 data tegangan pertama, dan juga frekuensi. Nah, karena angka pertamanya di sini adalah 1, yang berarti naik 1 tingkat dari 0. Nah, maka di sini juga naik 1 tingkat, yaitu 4002. Tadi yang awalnya 40.001 ini berarti untuk offset 0, lalu kita ubah menjadi 40.002, yang berarti untuk offset 1, untuk membaca tegangan pertamanya. Di sini ubah menjadi 40.002. Lalu kita klik enter. Lalu untuk data LAN-nya, di sini juga mengikuti datasheet yang ada datasheet mengenai PAC 3100. Nah, data LAN ini disesuaikan dengan data apa saja yang ingin kita baca. Data terakhir yang ada pada list ini yang ingin kita baca. Nah, karena yang paling terakhir yang ingin kita baca adalah mengenai frekuensi, yaitu ada pada offset 39, maka di sini di tiap portal juga disesuaikan, yaitu 39. Namun, karena tadi pada data address naik 1, maka data LAN-nya juga naik 1, yaitu menjadi 40. Nah, enter. Oke. Nah, untuk data pointer kita lewati dulu, kita lanjut ke sini. Untuk dan BC error status, ini sama seperti yang di atas tadi. Menggunakan alamat yang belum digunakan. Kita pilih M2.2. M2.2. Enter. Lanjut M2.3. M2.4. Nah, untuk statusnya sama seperti tadi menggunakan MW. MW yang belum digunakan adalah 3, 5, dan seterusnya. Di sini kita lompati juga dari MW4. Lompat 1 dari MW4 menjadi lompat 2 dari MW4 menjadi MW6. Enter. Nah, selanjutnya untuk data pointer, di sini kita akan membuat blok baru, yang mana nantinya akan menyimpan data dari masternya ini. Menyimpan data yang kita minta. Selanjutnya kita akan mengisi alamat pada data pointer. Untuk data pointer sendiri, di sini kita akan menggunakan data blocks, membuat data block baru. Caranya add new blocks. Oke, pilih data block, klik OK. Kita klik ini. Nah, untuk yang ini kita tutup saja. Nah, di data blocks ini kita masukkan misal namanya data terima PAC 3100. Klik enter. Lalu kita ubah untuk data tipenya menjadi array of real. Dan untuk
Dan untuk dalam kurungnya ini kita ganti menjadi 19. Oke. Nah, kenapa 19? Jika kita melihat kembali untuk datasheet dari PAC 3100, di sini dari voltage pertama sampai ke frekuensi itu ada 20. Ada 20 data. Nah, lalu dari 0 sampai 19 itu terhitung ada 20. Ada 20 juga. Ada 20 hitungan dari 0 sampai 19. Itulah mengapa kita menggunakan array 0 sampai 19. Lalu jika kita klik yang segitiga ini, nah, ya, maka di sini kita akan menemukan 20 data yang akan 20 tabel yang akan menerima datanya. Selanjutnya, setelah selesai, kita klik ini, lalu properties. Nah, di bagian attributes, hilangkan tanda centang ini. Oke. Oke. Nah, setelah itu, bagian biru ini, label biru ini, di label, kita drag and drop ke data pointer. Oke. Setelah itu, kita klik lagi yang ini, lalu kita compile bagian ini, di bawah window, kita compile. Lalu di sini juga di compile. Nah, kita klik lagi. Nah, di sini offsetnya sudah muncul. Setelah itu, barulah kita bisa lanjut membuat Modbus TCP. Untuk Modbus TCP, kita bisa menggunakan point to point. Maaf. Ini kita minus dulu. Di bagian sini, kita klik others, lalu Modbus TCP. Nah, kita pilih yang klien, karena di sini kita yang akan meminta datanya, bukan yang mengirim. Kalau untuk mengirim, pilih yang server, karena kita akan meminta data. Di sini kita menggunakan MB client. Oke, drag and drop, klik OK. Nah, oke. Selanjutnya, di sini bagian request, kita samakan menggunakan M03 tadi, menggunakan timer. M0.3. Enter. Selanjutnya, kita buat data block lagi untuk disconnect dan isi error dan status. Klik add new block. Klik data block. Oke. Nah, kita tutup dulu untuk yang data block 1 ini. Lalu kita geser untuk yang ini. Oke. Kita masukkan disconnect, enter, lalu ada done, enter, PC, enter, error, dan juga status, enter. Lalu kita juga tambahkan parameter.
klik, dan juga data untuk menampung data yang kita terima untuk ambil data PTR, kita masukkan di sini data terima PAC 3220, enter. Nah, selanjutnya kita ubah tipe datanya, yaitu di sini kita ganti menjadi INT untuk yang status. Oke. Nah, untuk parameter di sini kita ganti menjadi tcon. Untuk parameter ini kita ganti menjadi tcon underscore IP E4. Oke, enter. Nah, untuk data terima, sama seperti tadi, kita menggunakan array of real. Oke. Nah, setelah itu kita drag and drop lagi untuk bagian ini, untuk bagian diskonnya, dan isi error dan juga status. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini dulu sebelum melanjutkan untuk yang parameter dan data terima. Kita kembali ke MB mode di sini modenya untuk membaca atau menulis. Karena di sini untuk membaca, maka kita tuliskan 0, masukkan 0, enter. Nah, untuk MB data address itu sama seperti tadi, 4001. Namun, di sini kita juga perlu kembali untuk melihat datasheet dari PAC 3220. Untuk TCP ini karena terhubung dengan PAC 3220. Maka kita masuk ke datasheet PAC 3220. Nah, karena di sini juga sama bermulai dari 1, yang seharusnya itu ada angka 0 sebelum itu, maka di sini digunakan juga 4002 untuk data address-nya. Enter. Nah, untuk data LAN, di sini kita menyesuaikan juga dengan datasheet yang ada pada datasheet mengenai PAC ini, PAC 3220. Bisa dilihat di sini frekuensinya ada pada 55. Nah, karena tadi naik satu tingkat, berarti di sini juga naik satu tingkat. Yang berarti dari 55 menjadi 56. 56. Enter. Oke. Nah, untuk MB data pointer di sini untuk MB data pointer di sini karena menggunakan data terima PAC sama seperti tadi, kita melihat melalui datasheet PAC 3220. Oke, kita kembali ke datasheet. Oke. Di sini dari
data pertama yang akan kita baca sampai ke frekuensi itu ada sekitar 27 hitungan. Yang berarti kita juga akan memasukkannya ke data terima ini. Data terima yang ada di data block. Lebih tepatnya pada array ini. Kita masukkan 19, 0 sampai 19. Oke, enter. Nah, oke, selanjutnya bisa kita drag and drop untuk data terima ini. Oke. Nah, untuk parameter di sini bisa kita lihat. Nah, pada parameter ini disesuaikan dengan setting yang ada pada PLC-nya. Ini adalah alamat MAC-nya yang ada pada PLC, yang ada pada PAC, maaf, yang ada pada PAC 3220. Di sini kita sesuaikan. Nah, pada parameter ini kita isi sesuai dengan apa yang ada pada pengaturan PAC 3220. Di sini untuk interface itu kita tulis 64. Lalu yang bawahnya kita tulis 1, ini 11, dan ini 1. Lanjut untuk remote address ini kita klik remote address. Di sini ada alamat MAC-nya, yaitu ada alamatnya yaitu 192, bawahnya 168.080. Lalu di bawahnya lagi untuk remote port ini kita masukkan 502. Enter. Nah, jika sudah selesai, kita kembali lagi. Masukkan, open, klik properties, lalu ini dihilangkan centangnya. Oke. Nah, setelah itu ya untuk parameter ini bisa di drag and drop ke connect. Nah, parameter ini adalah parameter dari PAC-nya. Dan di sini yang di client akan connect ke PAC 3220. Setelah itu kita compile. Nah, di sini offsetnya sudah muncul. Dan juga di sini DB-nya sudah muncul. Itu di sini jangan lupa kita compile juga. Nah, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengaturan di HMI-nya. Akan menjelaskan langkah-langkah atau panduan untuk membuat Human Machine Interface atau HMI untuk project Power Meter Siemens di software Honeywell Cloud SCADA versi 3.41. Nah, setelah kita berada di tampilan awal, langkah pertama yaitu adalah create new project. Lalu kita beri nama. Di sini saya memberi nama HMI Power Meter Siemens. Untuk platformnya, karena kita akan menampilkan ini masih di sebatas PC, maka kita pilih juga PC. Kita klik OK. Setelah masuk ke halaman awal, langkah pertama yaitu adalah kita harus men-setting device yang akan kita gunakan. Nah, karena dari PLC Siemens menuju dia portal dan HMI nantinya menggunakan komunikasi Ethernet, maka kita pilih Ethernet. Kita klik Add Device. Kita pilih PLC yang sesuai. Kita di sini menggunakan Siemens versinya S7-1200. Kita klik juga untuk pembuatan variabelnya, sehingga tidak perlu membuat variabel dari awal. Nah, ini adalah tampilan variabel yang juga dapat terlihat di sebelah sini.
Nah, selanjutnya kita setting dulu untuk device yang kita gunakan. Nah, di sini device name kita yaitu Siemens S7 1200. Device tabnya S7 1200. Channel tabnya TCP. Device station number-nya yaitu 0. Nah, address-nya ini kita juga harus men-setting agar sesuai dengan address dari PLC. Kita ganti menjadi 192.168.0.1. Portnya tetap di 102 dan device station number-nya berada di 1. Lalu kita kembali ke setting variabel. Nah, karena nantinya kita akan menampilkan 4 buah data, yaitu 3 tegangan RST dan 1 frekuensi dari masing-masing komunikasi Modbus via TCP dan RTU, maka total kita akan menampilkan 8 buah data atau 8 buah variabel. Maka kita bisa tulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah dari RTU. Yang kedua S dari RTU. Yang ketiga T dari RTU. Yang keempat frekuensi dari RTU. Yang kelima kembali lagi itu R dari TCP. Yang keenam S dari TCP. Yang ketujuh T dari TCP. Dan yang terakhir frekuensi dari Modbus TCP. Nah, untuk register tab-nya, karena nanti ini akan mendapatkan data dari data block, maka kita ganti data block yang di Word. Ini berlaku untuk semuanya. Semua variabel. Nah, selanjutnya register number ini akan kita isi sesuai nomor data block yang telah kita buat di tiap portal sebelumnya. Untuk konfigurasi RTU di tiap portal itu data block nomor 3. Sedangkan untuk yang TCP itu menggunakan data block 5. Address formatnya tetap di desimal. Untuk register addressnya ini adalah alamat dari data RST dan frekuensi yang sebelumnya terdapat di data block. Nah, ini juga kita harus sesuaikan agar sesuai dengan sebelumnya yang telah ada di tiap portal. Untuk R dan S ini sudah benar, T-nya juga benar. Frekuensinya kita ganti menjadi 76. RTCP-nya kita ganti menjadi 18. STCP-nya kita ganti menjadi 22. TTCP-nya kita ganti menjadi 26. Dan yang terakhir frekuensi dari TCP kita ganti menjadi 126. Untuk address ulangnya kita biarkan. Nah, untuk data tab-nya kita ganti sesuai seperti yang kita buat sebelumnya di tiap portal, yaitu float. Karena float akan menampilkan data yang lebih presisi alias beberapa angka di belakang koma. Nah, selanjutnya karena nantinya data ini cuma akan menampilkan data, sehingga kita ganti menjadi read only. Read only. Oke. Setelah selesai, selanjutnya yaitu kita ke pembuatan desain dari HMI-nya. Kita menuju ke main display, lalu kita pilih functional component, kita pilih display. Ini berguna untuk menampilkan data angka. Untuk kita klik,
text kita ganti menjadi untuk menampilkan variabel yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu berarti R dari RTU. Nah, untuk mempercepat proses kita bisa select all, yaitu klik Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Nah, lalu kita bisa ganti teksnya juga, yaitu ada S dari RTU, T dari RTU, dan frekuensi dari RTU. Nah, untuk yang Modbus TCP juga sama, kita klik Ctrl V, kita ganti tulisannya. Oke, kalau sudah, kita harus men-setting juga agar display ini dapat menampilkan data dari variabel yang telah kita buat sebelumnya. Caranya itu dengan mengklik variabelnya, kita klik displaynya, lalu kita pilih read variable dari yang RRTU. Nah, untuk di sini numerical base-nya kita tetap desimal, integer kita tetap di 5, dan desimal digitnya atau 2 angka di belakang koma kita ganti menjadi 2. Begitupun berlaku untuk semua display. Oke, setelah kita setting semuanya, HM ini siap untuk menampilkan data dari tiap portal dan juga PLC. Maka kita langsung menuju ke penggabungan 3 buah device tersebut. Selanjutnya, ayo klik. Selanjutnya adalah proses integrasi. Setelah kita merangkai pada rangkaian PLC dan power meter dan membuat program di tiap portal serta membuat HMI-nya. Langkah pertama, kita masuk ke tiap portal, kemudian kita download programnya agar terhubung ke rangkaiannya, hardware-nya. Kita tunggu. Sini kita tekan load, dan setelah selesai kita finish. Setelah itu go online.
Setelah program berjalan, kita menuju ke HMI-nya. Pada HMI, kita tekan di online simulation. Maka di sini akan tertampil tegangan dari power meter PAC 3220 yang menggunakan Modbus TCP, di mana RST dan frekuensinya, dan juga pada power meter PAC 3100 yang menggunakan Modbus RTU juga tertampil pada monitor atau pada HMI Siemens HMI Honeywell. Baik, cukup sekian untuk video panduan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.